Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dulatul Mustalifah dengan NIM 136 dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 3D. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester Ekonomi Moneter. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang peranan uang di dalam perekonomian. Apa sih yang kalian ketahui tentang uang? Dalam kehidupan sehari-hari, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang disetujui dan diterima oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk melakukan pertukaran atau perdagangan. Pada awal mulanya, sejarah uang memang dimulai dengan adanya barter, kemudian uang komoditi, dan seiring dengan perkembangannya zaman lagi, kebanyakan alat transaksi dilakukan dengan menggunakan uang kertas, cek, bahkan sampai uang plastik. Selain itu, uang juga harus memiliki beberapa syarat agar dapat diterima dalam masyarakat. Di antara beberapa syaratnya yaitu, yang pertama, uang harus dapat diterima secara umum. Kemudian, agar dapat diakui sebagai alat tukar secara umum, maka suatu benda harus memiliki nilai yang tinggi dan dijamin keberadaannya oleh pemerintah. Kemudian yang kedua yaitu memiliki nilai yang cenderung stabil. Jadi nilai uang itu harus stabil dari waktu ke waktu. Dan yang ketiga, ringan dan mudah dibawa kemana-mana, mudah dibagi tanpa mengurangi nilai dari uang tersebut. Yang keempat yaitu tahan lama dan tidak mudah rusak. Kemudian yang terakhir, harus memiliki kualitas yang sama. Nah, sekarang membahas tentang sejarah perkembangan uang. Tentu sudah tidak asing ketika kita mendengar nama uang. Ya, karena dalam kehidupan kita sehari-hari juga kita selalu bersinggungan dengan uang, baik untuk membeli kebutuhan sehari-hari bahkan sampai tujuan investasi. Dan uang yang kita kenal sekarang juga sudah mengalami perkembangan yang sangat panjang. Nah, kita akan membahas satu persatu perkembangan uang, dimulai dari tahap sebelum perdagangan barter. Kebutuhan manusia memiliki sifat yang tidak terbatas, sementara alat pemuas kebutuhan sangat terbatas, sehingga manusia memiliki kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Pada awal mulanya, setiap orang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri melalui usahanya sendiri, dan usaha tersebut dilakukan dengan berbagai cara seperti berburu, membuat pakaian sendiri dari bahan-bahan yang sederhana, serta mencari buah-buahan untuk dikonsumsi sendiri. Namun, pada perkembangan selanjutnya, manusia dihadapkan pada sebuah kenyataan bahwasanya mereka tidak akan pernah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu tahap perdagangan barter. Setelah manusia menyadari bahwa mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, maka mereka melakukan pertukaran antara barang dengan barang dari masyarakat yang saling membutuhkan, dan sehingga muncullah istilah barter. Namun ternyata sistem barter ini juga memiliki beberapa kekurangan, yang diantaranya manusia memiliki kesulitan untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan dan juga mau menukarkan barangnya, serta kesulitan untuk memperoleh barang yang dapat ditukarkan satu sama lainnya dengan nilai pertukaran yang seimbang atau hampir sama nilainya. Dan seiring dengan semakin berkembangnya perekonomian, maka kebutuhan manusia pun juga semakin banyak, sehingga menuntut tersedianya pemuas kebutuhan. Maka pola perdagangan barter ini juga menjadi tidak efektif lagi. Selanjutnya, tahapan uang barang. Benda-benda yang ditetapkan sebagai alat pertukaran yaitu adalah benda-benda yang dapat diterima secara umum dan juga bernilai tinggi, ataupun benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari. Transaksi ini kemudian berkembang dengan menggunakan alat tukar yang terbuat dari hasil bumi, seperti coklat dan juga sejenisnya atau uang komoditi. Namun, meskipun alat tukar sudah ada, pada sistem ini juga tetap memiliki beberapa kelemahan, yaitu nilai yang ditukarkan belum mempunyai pecahan, kemudian banyak jenis uang barang yang beredar dan hanya berlaku di masing-masing daerah, kesulitan untuk menyimpan barang, kemudian mudah hancur dan tidak tahan lama. Kemudian selanjutnya tahapan uang logam. Logam dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi sehingga digemari secara umum, memiliki daya tahan yang lama dan tidak mudah rusak, mudah dipecahkan tanpa mengurangi nilai, dan juga mudah dipindahkan kemana-mana.
dan logam yang dijadikan sebagai alat tukar karena memenuhi beberapa syarat-syarat tersebut, yaitu emas dan perak. Kemudian, seiring dengan berkembangnya perekonomian, maka tukar-menukar menggunakan uang logam juga semakin berkembang, sementara jumlah logam mulia sangat terbatas, dan penggunaan uang logam juga sangat sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah yang besar, dalam artian sulit dalam hal penyimpanan dan juga pengangkutan. Dan keterbatasan inilah yang menjadi salah satu penyebab ambruknya sistem standar emas. Oleh karena itu, diperlukan kontrol oleh pemerintah untuk menstabilkan sistem finansial. Dan yang terakhir yaitu tahapan uang kertas. Karena kesulitan penggunaan uang logam dalam bertransaksi dengan jumlah yang sangat besar, maka diciptakanlah uang kertas. Pada awalnya, uang kertas yang beredar merupakan bukti kepemilikan emas dan perak sebagai alat atau perantara untuk melakukan transaksi. Mereka menjadikan kertas tersebut sebagai bukti alat tukar-menukar. Dengan kata lain, uang kertas yang beredar pada saat itu merupakan uang yang dijamin 100% dengan emas atau perak dan sewaktu-waktu dapat ditukarkan penuh dengan jaminannya. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang jenis-jenis uang. Apa saja sih macam-macam uang yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari? Pada perkembangan perekonomian saat ini, sebenarnya yang dimaksud dengan uang itu bukan hanya dalam arti sempit saja, yaitu uang yang diciptakan oleh Bank Indonesia saja, melainkan dalam arti yang lebih luas yang mencakup alat-alat likuid lainnya. Yang pertama ada uang primer. Uang primer ini sering juga disebut dengan istilah uang inti atau uang dasar. Yang kedua ada full-bodied money atau uang penuh. Nilai uang bisa dikatakan penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut nilainya sama dengan bahan baku yang digunakan untuk pembuatan uang tersebut. Yang ketiga ada token money atau uang tanda. Uang tanda ini apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut lebih tinggi daripada bahan baku yang digunakan untuk membuat uang tersebut. Yang keempat yaitu uang kertas. Uang kertas merupakan uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah dan yang kita gunakan sehari-hari. Nah, kalau berdasarkan Undang-Undang tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas yaitu uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan-bahan kertas atau bahan lainnya. Selanjutnya yang kelima yaitu uang giral. Uang giral merupakan uang yang diciptakan oleh bank umum. Uang giral ini tercipta akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat akan adanya sebuah alat tukar yang lebih mudah, praktis, dan juga aman digunakan. Uang giral ini terdiri dari rekening giro, kiriman uang, dan juga simpanan berjangka. Uang jenis ini biasanya digunakan dengan transaksi dalam jumlah uang yang sangat besar. Dan yang terakhir yaitu uang kuasi atau quasi money. Uang kuasi merupakan bentuk kekayaan yang dianggap cukup liquid, dalam jumlah waktu dekat dapat diuangkan oleh bank. Beberapa contoh uang kuasi yaitu deposito berjangka, tabungan, dan juga obligasi pemerintah. Dalam sistem moneter, uang kuasi terdiri dari simpanan berjangka dan juga tabungan penduduk, baik dalam rupiah maupun valuta asing. Nah, kesimpulan pada pembahasan kita kali ini tentang uang dalam perekonomian yaitu bahwasanya jumlah uang yang beredar di masyarakat pada dasarnya terdiri dari uang kartal dan juga uang giral. Uang kartal merupakan sebuah alat pembayaran yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Dan di Indonesia sendiri, lembaga yang bertugas dan mengawasi peredaran uang rupiah yaitu Bank Indonesia atau Bank Sentral. Sedangkan perusahaan yang mencetak uang yaitu Perum Percetakan Uang Republik Indonesia atau disingkat dengan Peruri. Bagaimana pembahasan kita kali ini? Semoga bisa bermanfaat dan juga menambah wawasan kita semua ya. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan subscribe dan juga like dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Terima kasih.